Bab 4, Pengorganisasian apa dan mengapa? A. Pengorganisasian itu penting. Organizing atau pengorganisasian adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur organisasi. Pengorganisasian pada intinya adalah upaya melakukan koordinasi, proses pengorganisasian yang bekerja secara baik memungkinkan terwujudnya kesatuan arah tindakan atau unity of direction. B. Konsep-konsep pengorganisasian. Konsep-konsep dasar pengorganisasian meliputi sebagai berikut. 1. Authority atau kewenangan. 2. Power atau kekuasaan. 3. Span of control atau rentang waktu. 4. Delegation atau pendelegasian. 5. Centralization, decentralization. 6. Unity of command atau kesatuan komando. 7. Division of labor atau pembagian kerja. C. Hubungan lini dan staf. Salah satu pandangan umum tentang lini dan staf adalah bahwa fungsi lini merupakan fungsi yang memiliki dampak langsung pada permintaan tujuan perusahaan. Di sisi lain, fungsi staf adalah fungsi yang membantu orang-orang lini bekerja paling efektif dalam mencapai tujuan. Bab 5 Mengorganisasikan. Langkah-langkah pengorganisasian. Aktivitas pengorganisasian akan menerjemahkan perencanaan korporat ke dalam struktur yang mendukung. Berikut langkah-langkah pengorganisasian. 1. Peninjauan rencana dan tujuan. 2. Pengidentifikasi aktivitas-aktivitas. 3. Pengelompokan aktivitas ke dalam fungsi. 4. Penetapan hubungan dalam struktur hubungan. B. Merancang struktur organisasi menurut Jones, DKK, 2000. Definisi struktur organisasi adalah the formal system of task and reporting relationship that determines how employees use resource to achieve organization goals. Sedangkan pengertian desain organisasi atau rancangan organisasi lebih ditujukan pada proses pemilihan bentuk struktural sehingga menghasilkan suatu model struktur organisasi tertentu. C. Pengklarifikasian dan pengelompokan aktivitas. Di dalam sebuah organisasi terdapat berbagai macam aktivitas yang harus dikelompokkan. Aktivitas ini disebut pendepartementasian. Ada beberapa cara. 1. Departementasi fungsional. 2. Departementasi geografis. 3. Departementasi produk. 4. Departementasi pelanggan. D. Struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks adalah struktur kerja di mana anggota tim melapor kepada banyak pemimpin. Dalam struktur organisasi matriks, anggota tim, baik jarak jauh ataupun internal, melapor kepada manajer proyek serta kepala departemen mereka. E. Koordinasi organisasi. Koordinasi adalah suatu usaha mengharmoniskan seluruh kegiatan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. F. Pedoman koordinasi. Ada tugas saran pokok dalam koordinasi yaitu 1. Jenjang hierarki manajemen. 2. Peraturan dan prosedur. 3. Perencanaan dan penentuan tujuan. G. Pelaksanaan koordinasi. Pelaksanaan koordinasi pada suatu organisasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Penyederhanaan organisasi. 2. Penerbitan buku pedoman. 3. Peningkatan pelatihan karyawan. 4. Pembuatan strategi dan kebijaksanaan. 5. Pengguna komunikasi. 6. Koordinasi supervisi. 7. Pertemuan resmi dan tidak resmi. H. Peran dan pentingnya komunikasi dalam organisasi. Mendefinisikan komunikasi sebagai proses ketika seorang berusaha memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbol. Unsur-unsur komunikasi adalah sebagai berikut. 1. Komunikasi atau pengirim informasi. 2. Pesan, message. 3. Perumusan ide atau konsep, encoding. 4. Media, perantara. 5. Penangkapan pesan, decoding. 6. Penerima pesan, komunikasi. 7. Noise atau gangguan komunikasi. 8. Umpan balik, feedback. Proses terjadinya komunikasi. Proses komunikasi dapat digunakan oleh manajer sebagai alat manajer pemimpin untuk menyampaikan aturan-aturan yang dibuat serta upaya yang dibuat untuk memenuhi dan menggerakkan bawahan.
Ada 5 aliran komunikasi dalam suatu organisasi yaitu 1. Komunikasi ke bawah 2, komunikasi ke atas 3, komunikasi horizontal 4, komunikasi diagonal 5, komunikasi melingkar. Berkaitan dengan hambatan komunikasi dalam organisasi, hambatan tersebut dapat disebabkan adanya perbedaan persepsi, perbedaan bahasa, dan ketidakstabilan emosi.